Kita lanjutkan dengan pembahasan perincian daripada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nadim mengatakan rahimahullah, tafsilu ashrim minhum Jibrilu, Mikalu, Israfilu, Izrailu. Perinciannya malaikat yang wajib atas mukallaf untuk mengimani 10 malaikat itu, yaitu secara terperinci. Yang pertama adalah Jibril, malaikat Jibril, yaitu malaikat yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi malaikat Jibril wa huwa afdhalul malaikah. Sedangkan malaikat Jibril itu adalah paling utamanya atau pimpinan daripada para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan juga dinamakan dengan Ruhul Amin. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin. Jadi juga dijuluki dengan Ruhul Amin. Malaikat Jibril juga dijuluki dengan Ruhul Kudus. Ya. Sebagaimana firman Allah, kul nazala ruhul kudus min rabbika bil haqq. Juga dinamakan malaikat Jibril dengan Namus, sebagaimana dikatakan oleh seorang rahib, ya, Waraqah bin Naufal, kepada Rasulullah SAW pada waktu pertama kali turunnya wahyu. Ya, beliau mengatakan kepada Rasulullah, laqad ja'akan Namus alladzi nazala ala Musa. Telah datang kepadamu Namus sebagaimana yang datang kepada Nabi Musa sebelumnya. Ya, jadi malaikat Jibril wajib kita imani sebagai pembawa wahyu kepada para nabi Allah Subhanahu wa taala. Wa Mikail, ya, yang kedua adalah malaikat Mikail. Wa huwa muwakkalun bil amtar wal arzaq. Malaikat yang ditugasi untuk mengatur hujan dan rizki. Ya, yang ditugasi untuk mengatur hujan dan rizki. Wa Israfil, dan malaikat Israfil, yaitu yang ditugasi, ya, dengan nafhu, yaitu meniup sangkakala. Ya, beliau tugasnya 2 kali meniup, ya, 2 kali meniup. Tiupan yang pertama yaitu untuk hancurnya semua makhluk Allah Subhanahu wa taala kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada pengecualian. Ya. Apa di antara pengecualian itu? Termasuk adalah 7 pengecualian, yaitu arsy tidak akan hancur, kursi, lauh, wal qalam, wal jannatu surga, wa ma fiha, dan apa saja yang ada di dalam surga, minal hur wal wildan, daripada para bidadari-bidadari dan wildan, anak-anak kecil pelayan ahli surga, wan nar, neraka, wal arwah, dan para roh-roh tidak akan hancur. Kemudian tugas yang kedua yaitu mentiup sangkakala yang kedua, yaitu tub'asu fiha jami'un makhluqat, dalam rangka untuk membangkitkan semua makhluk-makhluk yang telah hancur pada tiupan yang pertama. Ya, kemudian para roh-roh itu akan kembali ke jasad-jasadnya masing-masing. Ya, tidak akan keliru, tidak akan salah. Roh itu pasti akan kembali kepada jasadnya masing-masing. Nah, di antara tiupan yang pertama sampai kemudian tiupan lagi yang kedua, itu dikatakan bainan nafkhatain, ini ada arba'una sana, 40 tahun tenggang waktunya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardh, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah,
thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Dari tiupan yang pertama maka seluruh makhluk akan hancur dan binasa kecuali mansya Allah, makhluk-makhluk yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala tidak hancur. Kemudian fa nufikha fihi ukhra, ditiupkanlah sangkakala berikutnya yang kedua, fa idza hum qiyamun yanzurun, itulah yaitu hari dibangkitkannya manusia dari alam fana. Kemudian berikutnya yaitu malaikat Israil, ya, Israil yaitu malaikat Israil yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala muwakkalun biqabdi jami'il arwah minal insi wal jinni wa ghairihim. Tugasnya adalah mencabut semua roh-roh, baik itu daripada rohnya manusia, rohnya jin, dan roh-roh yang lain daripada makhluk yang diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul yatawafakum malakul mautil ladzi wukila bikum." Yang mematikan kalian adalah malaikat maut yang diwakilkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu malaikat Israil. Berikutnya yaitu adalah malaikat Munkar wa Nakir. Huma muwakkalani bisu'alil abdi fi qabrihi anit tauhid wad-din wan nubuwah. Yaitu malaikat yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menanyai seorang hamba yang ada di kubur. Ya. Seorang hamba yang ada di kubur, yaitu menanyai tentang tauhid, tentang agama, tentang nabi. Ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, ya, idza kubiral mayyit aw ahadukum, apabila seseorang di antara kalian itu telah dikuburkan, atau malakani aswadani azraqan, maka datang kepadanya malaikat yang hitam kebiru-biruan, saking seremnya ya. Maka dikatakan yang satu adalah Munkar, yang satu lagi adalah Nakir. Nah, yang mana malaikat Munkar dan Nakir ini ya, menanyai orang-orang di kubur. Ya. Wasu'al yakunu ba'da dafn, yang mana pertanyaan ini terjadi setelah mayat itu dikubur, ya, dan dikembalikan roh ke badan. Karena malaikat ini menanyainya bukan hanya roh saja, akan tetapi ruhan wa jasadan. Jadi roh dan jasadnya itu ya seperti orang hidup, antara hidup dan mati. Jadi kalau digambarkan seperti orang yang tidur, ya, karena hidupnya tidak sempurna, jadi antara tengah-tengah antara hidup dan mati. Jadi tawasud, ya, seperti tengah-tengah, seperti orang tidur, ya, tidur atau tidak hidup sempurna, ya. Ya. Dan dikembalikan oleh Allah seluruh panca inderanya, pendengarannya, penglihatannya, merasa dari kulitnya, itu semuanya diberikan oleh Allah, sehingga ditanya oleh malaikat itu, seorang yang dikuburnya itu merasa seperti orang yang hidup, ya, bukan rohnya saja. Wa huma yas'alani kulla insan bi lughatihi. Ada yang mengatakan para ulama, malaikat Munkar dan Nakir ini menanyai manusia itu dengan bahasa mereka, ya, dengan bahasa mereka. Adapun makanya kalau orang yang mudin mentalkin di kubur itu kan setelah bahasa Arab diberi bahasa Jawa, man rabbuka, sapa pangeran sira, dan seterusnya. Nah, itu mungkin intinya bukan di bahasa Arab atau tidak bahasa Arab. Mungkin ada pertanyaan ketika seseorang gak iso bahasa Arab, terus ditanyai man rabbuka, ya orang ngerti, bukan masalah itunya. Man rabbuka, wa ma dinuka, wa man nabiyuka, wa ma kiblatuka, wa man ikhwatuka, wa ma imamuka, wa ma manhajuka. Itu pertanyaan-pertanyaan. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu?
apa kiblatmu, siapa saudara-saudaramu, siapa imammu, apa manhajmu. Nah, ini kalau diberi taufik oleh Allah, nah, semuanya pasti akan bisa, walaupun tidak bisa bahasa Arab. Jadi kayak malaikat ini menanya seperti biluwati, seperti bahasa mereka, ya, seperti bahasa mereka. Tapi walaupun lancar fasih bahasa Arab, tapi kalau tidak diberi taufik oleh Allah, jadi tergantung amal perbuatan, naudzubillah, maka juga mereka tidak akan bisa menjawab dengan jawaban yang fasih atau bagus di sisi kedua malaikat Allah yang bertugas untuk menanyai orang di kubur. Nah, ketika orang-orang mukmin yang mendapatkan taufik, maka mereka akan mengatakan Rabbi Allah wahdah la syarikalah, al-islamu dini, Muhammadun nabi, wal ka'batu kiblati, wal mu'minuna ikhwati, wal qur'anu imami, was sunnatu manhaji. Itulah jawaban bagi orang-orang mukmin yang mendapatkan taufik dan pitulung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka malaikat akan mengatakan sodakta, ya, kamu benar. Ya, nam naumatal arus, tidurlah seperti tidurnya pengantin baru. Sehingga para orang-orang mukmin yang mereka diberi taufik oleh Allah bisa menjawab itu, tidur lagi, nggak mendapatkan kenikmatan kubur ila yaumil qiyamah. Ya. Ketika mereka dibangunkan kaget tuh, tidur sudah ribuan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun, tapi kok sebentar saja, karena diperintahkan untuk tidur sebagaimana tidurnya pengantin baru. Ketika orang kafir, orang munafik ditanya oleh malaikat, ya, karena tidak mendapatkan taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka akan menjawab la adri, saya tidak tahu, aiu dan seterusnya. Maka ini yang intinya yang membuat bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir itu adalah orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan taufik sehingga di dunia ini bisa melaksanakan ibadah dengan istiqomah, sehingga ketika nanti ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir bisa menjawab dengan jawaban yang fasih, ya, sehingga kita pun termasuk orang-orang yang selamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa istasna minal mukallafin, ya, mukallafin termasuk yang dikecualikan dari orang-orang mukallaf adalah para nabi. Para nabi tidak akan ditanya. Wasiddiqin, para siddiqin, wasyuhada, para orang-orang mati syahid, mereka tidak dipertanyai dalam kuburnya. Termasuk orang yang mulazamah surah kabar, orang yang istiqomah setiap hari membaca surat kabar, ya, atau membaca surat sajadah, membaca surat ikhlas sebanyak-banyaknya ketika dia sakit dan dia sampai meninggal dalam keadaan sakitnya itu, maka itu juga orang-orang yang tidak ditanyai ketika di dalam kubur oleh malaikat mungkar dan nakir. Berikutnya raqibun wa kadza atidun. Raqibun wa kadza atidun. Nah, ada ulama yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud raqib dan atid bukan berarti kanan raqib kiri atid, tapi kanan itu namanya juga malaikat raqibun atidun, kiri juga malaikat raqibun atidun. Jadi setiap dari satu itu namanya raqib atid, ya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Bajuri, ya. Berikutnya wa malik, yaitu malaikat malik, wa ridwan, yaitu malaikat ridwan ibadah. Malaikat malik termasuk malaikat yang diperintahkan untuk menjaga neraka, wazirunar, ya. Dan malaikat malik memiliki anak buah bawahan yang namanya malaikat zabaniyah. Ada 19, bagaimana firman Allah, alaiha tis'ata asyar, di bawah komando daripada malaikat malik adalah malaikat zabaniyah 19, dan di bawah malaikat zabaniyah satu persatu
ada ribuan bahkan tidak tahu jumlahnya berapa junudun, yaitu tentaranya malaikat Zabaniyah ini, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-10 adalah malaikat Ridwan yang ditugasi untuk menjaga surga, sebagaimana malaikat Ridwan juga memiliki bawahan-bawahan dan pimpinannya adalah malaikat Ridwan. Ya, itulah pembahasan tentang perincian malaikat-malaikat Allah. Mudah-mudahan menjadikan tambahnya iman kita, karena dengan adanya kita iman kepada malaikat-malaikat Allah, menjadikan perilaku kita lebih baik, lebih hati-hati. Jadi betul-betul kita menjadi orang-orang yang ibadah tidak hanya sekedar ibadah dalam hidup ini, tapi menjadi ahsan muamalah, ibadahnya yang kualitasnya baik, ya, perilakunya yang baik, karena buah daripada iman seorang mukallaf kepada malaikat-malaikat Allah. Ini mudah-mudahan dibarengi dengan manfaat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul musta'an wa alaihi tuflan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.